Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hengki Heriandono selaku Senior Vice President Institutional Relations and Legal dari PTPN. Halo Pak, bagaimana Pak? Diskusi hari ini apa saja yang menarik bagi industri PT Perkebunan Nusantara 3 ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya sudah menghadiri tadi ya dari pagi. Ini sangat menarik acaranya yang diselenggarakan oleh CNBC bekerjasama dengan Kejaksaan ya, karena sangat memberikan insight bagi kami ya, kami dari PT Perkebunan Nusantara 3 sangat membutuhkan acara-acara seperti ini karena memang terkait dengan pertama permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di perkebunan ya, terutama di sektor BUMN, dan tadi ada beberapa terkait dengan investasi ya, bagaimana agar ketentuan-ketentuan ini dapat meningkatkan investasi di Indonesia ya, karena kita sudah tahu bahwa ada beberapa kawasan industri yang sudah dibuka di Indonesia. Kami juga termasuk mengelola satu kawasan industri di KITB Batang, itu sangat menantikan datangnya investor-investor asing ya, jangan sampai mereka beralih ke Vietnam ya, bagaimana kita meningkatkan daya saing KEK kita, kawasan industri kita yang dikelola khusus oleh BUMN agar bisa menarik investor. Apakah nanti ada insentif, kemudian ada perlakuan khusus bagi investor investasi sehingga mereka lebih memilih di Indonesia dibandingkan di negara lain. Nah, jadi kemudian yang kedua adalah terkait dengan adanya tadi beberapa permasalahan di kehutanan, kemudian di pertanahan, di agraria. Kami di PTPN 3 memang beberapa mengalami kendala, sebagai contoh adalah adanya tumpang tindih kawasan hutan dengan lahannya PTPN 3. Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Penegakan Hukum KLHK bahwa memang masih banyak ya tumpang tindih permasalahan lahan khususnya perkebunan dengan kehutanan. Ini yang kita sedang coba akselerasi. Dari PTPN 3 sudah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan gitu ya kepada Dirjen KLHK, dan saat ini masih berproses. Kemudian yang kedua terkait dengan permasalahan agraria. Ya, PTPN sangat erat kaitannya dengan permasalahan agraria, Mbak, karena memang sebagai contoh kita juga banyak tumpang tindih dengan lahan masyarakat. Ya, lahan perkebunan PTPN Group ini ada beberapa yang tumpang tindih dengan kawasan lahan masyarakat, ada yang dengan kawasan hutan, kemudian dengan ada lahan-lahan yang dimiliki oleh perusahaan tambang dan segala macam. Ini yang memang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen Kementerian ATR BPN, memang sedang dilakukan beberapa akselerasi regulasi yang kira-kira bagaimana supaya tidak ada benturan-benturan permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan, terutama terkait dengan adanya tadi penyelesaian lahan yang memang tumpang tindih ya, satu. Kemudian juga tadi pensertifikatan lahan itu juga memang sangat diharapkan bisa memberikan suatu benefit bagi perusahaan agar legalitas atas lahan tersebut terlindungi. Mungkin demikian. Oke Pak, lalu untuk kepastian dari industri PTPN ini sendiri setelah mengikuti perbincangan hari ini bagaimana Pak? Kepastian hukum ini juga menjadi salah satu trigger investor untuk masuk ke kita. Pertama tentunya adalah perlu aja landasan hukum yang tegas gitu, yang konkret gitu, sehingga investor melihat bahwa oh jangan sampai ini peraturan ini berubah-ubah begitu ya, sehingga nanti akan merugikan investor yang akibatnya mereka yang sudah ada di sini akan hengkang gitu, akan memindahkan pabriknya katakanlah keluar ya, ke Vietnam, ke Cina dan segala macam. Nah, ini yang tentunya perlu adanya landasan hukum yang kuat bagi investor asing untuk mereka menjamin kepastian mereka katakanlah bisa berinvestasi di sini sampai dengan jangka waktu panjang, 30 tahun, 50 tahun. Nah, bagaimana itu bisa di-cover? Sedangkan di negara lain mungkin mereka bisa sampai 80 tahun begitu ya berinvestasi dengan sangat mendapat insentif-insentif dari pemerintah negara lain. Nah, bagaimana kita di Indonesia ini juga bisa memberikan manfaat apabila mereka berinvestasi katakanlah komit 80 tahun, 90 tahun itu bisa mendapat benefit atau insentif yang cukup banyak atau cukup menguntungkan bagi para investor. Nah, itu tentunya perlu landasan hukum, regulasi ya, yang sehingga tidak membingungkan mereka. Kemudian sudah ada Omnibus Law yang sudah katakanlah mensimplifikasi proses perizinan berusaha gitu ya. Nah, ini tentunya juga sangat mendukung, tinggal prakteknya bagaimana kita bisa meyakinkan para investor untuk bisa masuk.
setelah mengikuti bincang hukum ini, apakah sudah ada solusi yang dapat dipakai mungkin untuk menangani segala tantangan tersebut, Pak? Benar, jadi memang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber ya, memang ada beberapa solusi yang tadi disampaikan. Pertama tadi terkait dengan adanya beberapa ketentuan yang belum masuk dalam OSS, katakanlah seperti itu ya, seperti tadi carbon capture itu belum ada di aturan, dan ini tadi akan sudah menjadi catatan dari BKPM, Kementerian Investasi, untuk nantinya akan dimasukkan dalam regulasi mengenai carbon capture tersebut. Kemudian yang kedua terkait tadi permasalahan lahan ya, sampaikan oleh Kementerian ATR BPN, memang nanti diajak berdiskusi lah dengan tim Kementerian ATR bagaimana penyelesaian terkait perkara-perkara maupun sengketa-sengketa lahan nanti lebih intensif lagi didiskusikan dengan Kementerian ATR BPN. Jangan sampai tadi ada perkara-perkara pertanian yang kalah ya, yang kalah kemudian sertifikatnya dibatalkan gitu ya. Dan kami juga dari PTPN juga mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh rekan BUMN yang tadi menanyakan bahwa memang ada beberapa kita juga kalah di pengadilan, sertifikat kita dibatalkan. Nah ini tadi arahan dari Kementerian BPN bagaimana kita mendiskusikan ini lebih lanjut sehingga tidak ada perkara yang kalah lagi ya ke depannya. Mungkin itu. Oke, menurut Bapak solusinya seperti apa nih Pak untuk menangani mungkin permasalahan yang sudah ada ataupun yang mungkin nanti akan terjadi dan harus dimitigasi terlebih dahulu? Memang begini ya, tapi saya sampaikan bahwa sudah banyak kawasan industri dibuka ya. Kawasan ekonomi khusus banyak sekali dibuka ya yang terakhir di Batang, kami juga punya di PTPN juga punya di Sumatera Utara di kawasan ekonomi khusus Semangke, itu masih banyak lahan yang kosong gitu. Masih banyak lahan, kita masih mencari investor-investor dari luar terutama dari Cina begitu ya untuk bisa masuk ke KEK kami di Sumatera Utara maupun di KITB Batang di Jawa Tengah. Namun demikian ya saingan kita ada negara-negara lain seperti tadi sampaikan di Vietnam begitu ya, karena mereka di sana benefitnya lebih banyak gitu ya, lebih menguntungkan bagi ya katakanlah seperti kayak perusahaan-perusahaan teknologi yang sehingga mereka lebih gampang masuk ke sana. Ini yang sedang dicoba ditarik oleh pemerintah kita dan untuk nanti pemerintahan yang baru, bagaimana investor-investor lebih memilih di kita gitu, karena sudah banyak, terutama kan mereka mengharapkan benefitnya apa, kemudian dukungan transportasi logistiknya sehingga biayanya juga bisa ditekan begitu ya, tidak ada memakan biaya yang overhead yang cukup tinggi gitu ya. Nah ini yang apakah nanti relaksasi di bidang pajak ya, tax holiday dan segala macam itu sangat diharapkan oleh para investor sih, mungkin itu ya. Oke, terakhir nih Pak, untuk harapan Bapak sendiri dari industri usaha PT Perkebunan Nusantara 3 setelah menghadiri bincang hukum ini Pak, apa itu Pak? Tentunya kami harapkan ke depan agar forum ini dapat lebih banyak lagi diadakan, ya lebih sering diadakan, terutama untuk membahas masalah krusial seperti tadi investasi, kemudian permasalahan hukum, hambatan-hambatan birokrasi dan segala macam, sehingga itu bisa memberikan pemahaman bagi atau insight bagi stakeholders yang hadir pada setiap acara ini gitu ya. Tentunya perlu dukungan dari tadi aparat penegak hukum, mungkin ke depannya dengan KPK, mungkin ke depannya dengan kepolisian gitu, sehingga paling tidak investor ini mereka sangat secure masuk ke sini, tidak ada permasalahan hukum, tidak menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda dan segala macam. Ini tentunya perlu. Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Hengky Heriandono selaku Senior Vice President Institutional Relations and Legal dari PTPN. Dari Jakarta, Dwi Devita dan juru kamera Angga Yosua, CNBC Indonesia, Beyond Business.